Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Suprihanto. Oke, selamat siang Bu Atun. Bapak, saya mau meminta waktunya sebentar untuk wawancara terkait tugas saya, tugas PPG Daljab tahun 2023. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah bersedia, Bu. Langsung saja ya Pak, untuk pertanyaan pertama. Strategi apa yang digunakan guru untuk mengatasi rendahnya kemampuan siswa dalam memahami bacaan? Strategi untuk mengatasi rendahnya kemampuan siswa dalam memahami bacaan itu ada 7. Salah satunya yang pertama itu menyediakan fasilitas untuk membantu meningkatkan minat baca anak. Yang kedua, mengajak anak untuk sering-sering ke perpustakaan. Kemudian yang ketiga, membiasakan membaca buku untuk anak. Kemudian yang keempat, menjadikan sesuatu itu sebuah permainan sehingga sesuai dengan usia anak. Kelima itu, perkayalah perbendaharaan kata pada siswa. Yang keenam, ajarkan visualisasi bacaan. Dan yang ketujuh itu adalah sering mengadakan diskusi tentang isi bacaan. Kurang lebih seperti itu, Bu Atun. Terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana cara menanamkan konsep matematika pada peserta didik agar mudah dipahami? Untuk cara menanamkan konsep matematika pada peserta didik itu biar mudah untuk dipahami oleh peserta didik, salah satunya adalah guru harus sering mengajarkan konsep dengan benar. Kemudian yang kedua itu mengajarkan secara kontekstual. Jadi guru itu tidak hanya menyampaikan dengan teori saja, tetapi guru harus memberikan sesuatu yang kontekstual yang ada di lingkungan sekolah atau lingkungan mereka, sehingga anak lebih mudah untuk bisa memahami konsep dari materi yang diajarkan. Kemudian yang ketiga itu menggunakan metode dalam mengajar yang menyenangkan bagi anak. Kemudian yang keempat itu sering mencari tahu pemahaman siswa terhadap materi apa yang diajarkan. Dan yang terakhir adalah tanamkanlah mindset match in fun. Seperti itu, Bu, kurang lebih. Ya, Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait motivasi belajar peserta didik ya, Pak. Menurut Bapak, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang masih rendah? Untuk cara meningkatkan belajar peserta didik yang masih tergolong rendah, itu solusinya ada 6. Yang pertama itu adalah selalu memilih metode belajar yang sesuai atau tepat. Kemudian yang kedua, maksimalkanlah fasilitas pembelajaran yang ada di lingkungan ataupun di kelas. Yang ketiga, sering memanfaatkan media belajar. Yang keempat, meningkatkan kualitas guru dengan mengikuti pengembangan diri. Kemudian yang kelima itu evaluasi pembelajarannya harus inovatif. Kemudian yang terakhir itu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang well-being, seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Bapak. Kemudian terkait model pembelajaran, menurut Bapak, apa saja hambatan guru dalam menerapkan model pembelajaran yang inovatif? Kemudian, model pembelajaran apa saja yang menurut Bapak dapat diterapkan pada pembelajaran di SD? Untuk hambatan guru dalam menerapkan model pembelajaran yang inovatif itu, yang pertama itu adalah kendala dalam mengatasi perbedaan karakteristik pada peserta didik. Yang kedua itu kurang
terampil dalam teknologi. Yang ketiga, persiapan yang kurang sempurna, biasanya seperti itu. Dan yang keempat, kurang interaksi dalam pembelajaran. Dan yang kelima, itu mungkin sulitnya menjaga konsentrasi dan memotivasi siswa. Untuk model pembelajaran yang tepat yang diterapkan pada pembelajaran di kelas saat ini adalah model pembelajaran cooperative learning, problem basic learning, kemudian problem basic learning inquiry, terus kemudian inquiry basic learning, kemudian flipping classroom, dan blended learning, dan lain-lainnya. Iya. Kalau di saat ini itu yang terkenal mungkin PBL dan PJBL ya Pak ya. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian terkait pemanfaatan teknologi Pak, menurut Bapak apa saja hambatan yang sering dialami guru dalam menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran? Untuk hambatan yang sering dialami oleh guru dalam menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran itu yaitu yang pertama, kurangnya mengikuti pelatihan berbasis IT. Kemudian kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri dan tidak adanya kemauan bagi guru untuk memanfaatkan media IT yang ada, seperti itu, Bu. Selanjutnya Bapak, apa saja pelatihan yang bisa diikuti oleh guru dalam memaksimalkan penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran? Untuk pelatihan yang bisa diikuti oleh guru agar bisa memaksimalkan media atau penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran, yaitu dengan mengikuti kursus media atau platform kreatif dan mengikuti berbagai kegiatan guru seperti mengikuti bimbingan dan bintek, atau kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti workshop-workshop yang terkait dengan pengembangan IT, seperti itu, Bu. Ya Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir terkait dengan materi HOTS. Menurut Bapak, apa manfaat penilaian berorientasi HOTS bagi siswa? Manfaat penilaian yang berorientasi HOTS bagi peserta didik yaitu menjadikan siswa itu selalu berpikir sistematis, belajar untuk menganalisis suatu masalah dari berbagai aspek, kemudian mendidik siswa untuk selalu percaya diri dan juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta kreatif, seperti itu, Bu. Terima kasih atas jawaban dari wawancara hari ini. Terima kasih Bapak sudah mau membantu saya dan meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu Atun. Semoga lancar sampai nanti akhir kegiatan ini dan selalu diberikan kesuksesan. Mbak,